Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita melanjutkan pengajaran dari minggu lalu sudah sampai ke kitab Keluaran pasal 20. Kita sudah baca atau mendengar sampai perintah yang kedua. Dan sore ini kita akan baca ayat 12 ya. Sampai ke 21. Kitab Keluaran 20 ayat 12 sampai 21. Kita akan baca semua ayat ini dan supaya bacanya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohim memberikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Nah, seluruh umat itu menyaksikan guntur dan kilat, bunyi sangkakala dan gunung yang berasap. Dan umat itu melihatnya dan menjadi gemetar. Dan mereka berdiri di kejauhan. Nah, mereka berkata kepada Mose, berbicara engkau kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Elohim berbicara kepada kami, supaya kami tidak mati. Lalu berbicara Mose kepada umat itu, janganlah takut, sebab Elohim telah datang dengan maksud untuk membuktikan kamu, dan dengan maksud agar rasa takut akan Dia ada padamu, supaya kamu tidak berdosa. Dan umat itu berdiri dari kejauhan, tetapi Mose mengambil awan yang tebal, tempat di mana Elohim berada. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Ayat demi ayat sudah kita baca, dan minggu lalu kita sudah melihat akan hukum pertama dan kedua ya. Dan dalam hukum yang kedua itu sempat disinggung masalah ketika Yeshua mati. Kemudian ada gempa bumi, kuburan orang-orang kudus terbuka. Dan banyak tubuh orang-orang kudus yang sudah meninggal, bangkit ya. Kalau kita perhatikan kata-kata itu ya, itu bisa orang yang sudah meninggal baru dan juga yang sudah meninggal lama. Ya. Dan dikatakan sesudah kebangkitan Yeshua, setelah Yeshua bangkit, baru mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kalau kita perhatikan kata-kata menampakkan diri artinya, ya, kalau mereka mau. Karena mereka sudah lagi bukan tubuh seperti yang kita miliki, tapi sudah merupakan tubuh kemuliaan. Karena itu dalam penafsiran minggu lalu, seperti kita Petrus nyatakan, saya lebih setuju kalau dikatakan Yeshua menginjili. Karena dia begitu menginjili, orang ini, orang-orang kudusnya mendengar, ya. Yeshua memang mati 3 hari, tetapi kematian yang memberikan kehidupan bagi banyak orang-orang kudus, ya. Nah, saya mengimani sebagaimana tertulis, ya. Ketika nanti dia naik, orang-orang ini akan ikut bersama dia, tetapi kita memang tidak bisa melihat dia, orang-orang ini. Ya, kita lihat di dalam Efesus pasal ke-4 ya, ayat ke-8.
Efesus pasal keempat ayat 8. Hanya untuk membuktikan bahwa ketika Yeshua terangkat, maka orang-orang kudus yang bangkit ketika dia mati, itu akan juga diangkat. Jelas di sana dikatakan, ya, dan kita mengimani, wah buktinya Yeshua waktu dia terangkat kok sendiri aja. Loh kalau mereka, karena kita harus fokus bahwa yang ditonjolkan itu Yeshua. Jadi orang-orang kudus lainnya tidak terlihat. Ya seperti sekarang sesuai firman kan. Orang ketika Yeshua mati, orang kudusnya bangkit. Ya, tapi kan nggak terlihat sama siapa-siapa. Hanya ketika mereka menampakkan diri waktu Yeshua bangkit, ya, mereka menampakkan diri baru bisa tampak. Karena kita harus ingat bahwa tubuhnya itu bukan seperti tubuh kita, tapi seperti tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan. Karena itu ketika Yeshua naik pun berdasarkan firman ini. Oleh karena itu dia berkata, seraya naik ke tempat tinggi, dia menggiring tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya. Manusia-manusia kan tadi yang di dalam penjara, minggu lalu sudah dalam kitab Petrus. Mereka yang di dalam penjara ketika Yeshua mati mereka bangkit. Dan nanti ketika Yeshua naik sesuai ayat ini mereka akan ikut serta. Walaupun waktu Yeshua naik kok sendirian loh. Karena mereka itu tidak ditonjol. Saya menafsirkan tidak ditonjolkan. Karena firman Tuhan katakan, jelas menyatakan, mereka menampakkan, Yeshua pun tidak senantiasa menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sewaktu-waktu dia menampakkan diri. Ya selama 40 hari dia mengajar, dia menampakkan diri. Tapi setelah itu ya hilang. Karena memang dia sudah dalam bentuk tubuh kemuliaan. Ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak, supaya jangan sampai kita ragu-ragu ya. Karena apa yang tertulis itu pasti merupakan suatu kebenaran. Saya hanya mau meyakinkan kita semua, memang terjemahan kita menyatakan Yeshua memberikan pengumuman. Saya kurang begitu setuju. Tapi saya lebih setuju dengan terjemahan yang dari LAI, Yeshua menginjil. Ya. Dan ingat ya, orang setelah dalam kesempurnaan seperti Yeshua, dia mati. Secepat itu dia langsung melayani. Karena bagi Tuhan, ya, bagi orang atau yang sudah disempurnakan gitu, kita harus ingat bahwa waktu itu bisa dikatakan tidak berlaku lagi. Karena waktu itu hanya terjadi ketika manusia dalam dosa. Tetapi ketika manusia sudah dalam kesempurnaan, nggak ada lagi waktu. Karena itu saya percaya nanti ketika kita sudah diangkat, ya kita tuh muda aja terus. Nggak ada lagi waktu, nggak ada waktu tua-tua. Karena dosalah yang mengakibatkan ada batasan usia. Dan kita sudah belajar tentang si Adam, umurnya bukan 930 tahun sebagaimana tertulis. Karena dia itu diciptakan sesuai firman Tuhan pada hari ke-6. Saya tangkap ya. Kan Adam diciptakan hari ke-6. Hari ke-7 kan istirahat Bapak Yahweh. Itu aja udah 1000 tahun. Saya tangkap. Dan kita sudah oleh kemurahan Tuhan disingkapkan berapa perkiraan atau penafsiran umur yang sebenarnya daripada Adam. Tetapi Adam sebelum jatuh dalam dosa tidak menjadi tua. Karena umur itu belum berlaku. Ya. Begitu juga ketika Yeshua dia mati, itu waktunya tidak bisa dihitung. Oh ini kan orang mati di mana-mana. Bukan hanya di Israel ya. Tetapi di seluruh dunia. Orang yang mati yang dalam pandangan Tuhan dikategorikan sesuai firman Tuhan dalam kitab Matius. Orang yang kudus maka mereka bangkit.
Jadi bukan 1-2 orang, bisa aja ribuan orang, kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Sehingga nanti ketika Yeshua naik, dia membawa tawanan-tawanan. Dia naik ke tempat tinggi. Dia membawa orang-orang yang tadinya menjadi tawanan. Ketika Yeshua memberitakan Injil, dan mereka langsung memperoleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, hukum yang ketiga atau Torah, aturan perintah ketetapan yang ketiga. Jangan menyebut nama Yahweh Elohim dengan sembarangan. Karena Yahweh tidak akan membebaskan orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, inilah yang ditafsirkan atau kita menafsirkan, yang menyebabkan banyak orang Yahudi tidak lagi memanggil nama yang kudus, Bapa Yahweh. Tetapi mereka hanya memanggil dengan nama Adonai atau Hashem. Ya. Padahal jelas di sini dikatakan jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Loh, kalau kita memuja-muji menyembah Dia, itu bukan sembarangan. Kita berdoa juga bukan sembarangan. Ya. Karena itu perintah Yahweh dan nama itu dipanggil oleh manusia sejak zaman Adam melahirkan Set atau anaknya yang menggantikan Habel. Kemudian Set melahirkan Enos. Dalam kitab Kejadian pasal keempat kita lihat. Ayatnya yang ke-26. Bagi Set, seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga. Dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Jadi nama Yahweh dipanggil. Ya. Nama Yahweh dipanggil sejak zaman Enos. Atau dapat dikatakan cucunya Adam. Ya. Dan banyak ayat yang menyatakan memang bangsa Israel memakai nama itu. Kita sudah belajar tentang Moshe. Bapa Yahweh sendiri menyatakan dirinya bahwa Israel itu adalah anak sulungnya. Ya. Bahkan Bapa Yahweh menyatakan, kita ulangi lagi ya, dari dalam kitab Keluaran pasal ke-3 ayat ke-15. Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakan demikian kepada Bani Israel. Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah pengingat bagiku turun-menurun. Jadi Bapa Yahweh sendiri bilang, namaku Yahweh. Ya. Bukan Adonai, bukan Hashem. Tetapi kita bisa mengerti bahwa ya, bangsa Israel atau dinamakan bangsa pilihan Tuhan. Karena mereka ya seolah-olah sementara waktu karena dosa mereka disingkirkan oleh Tuhan. Sehingga ya dengan berjalannya waktu, mereka seolah-olah memang melupakan nama itu dan tidak pernah berani memanggil nama yang kudus. Walaupun di dalam kitab suci mereka tertulis Yod-He Waw-He Yahweh, tetapi ketika mereka ketemu kata-kata itu, mereka memanggilnya Adonai. Ya. Dan ya akan datang waktunya, kata firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru kepada bangsa ini. Dan Bapa Yahweh akan menanam Torahnya dalam hati mereka.
ketika itulah ya kasih karunia seolah-olah dikembalikan kepada bangsa ini sehingga mereka kembali memanggil nama yang kudus Yahweh dan mengakui Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan ya sangat disayangkan bahwa anak-anak Tuhan khususnya penyembah Yahweh ikut-ikutan seperti orang Ibrani. Ya. Padahal masa anugerah itu buat kita non-Ibrani, non-Yisrael. Ya. Kalau kasih karunia itu kembali kepada mereka, ya sudah selesai bagi bangsa non-Yahudi. Ya. Karena itu kita yang harus secara dengan hikmat Tuhan, kita memang tidak ada DNA-nya yang dari Bapak Abraham. Ya. Khususnya dari Sarah. Karena yang disebut Yisrael adalah keturunan Abraham dari Sarai. Dari Sarah, bukan dari Ketura atau dari Hagar. Ya. Itu jelas firman Tuhan menyatakan demikian. Dan bangsa pilihan ini yang sudah meninggalkan nama Tuhannya. Ya. Dan ya Tuhan izinkan itu terjadi untuk memberikan kesempatan. Kasih karunia diberikan Bapa Yahweh kepada non-Yahudi. Tetapi semua itu ada waktunya. Selama kurang lebih sampai sekarang 2000 tahun diberikan kesempatan. Ketika bangsa ini menolak Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka anugerah diberikan kepada orang non-Yahudi. Sudah 2000 tahun. Karena itu dikatakan. Hari ini dan besok. Aku menyembuhkan, aku akan melakukan mujizat. Hari ketiga. Dia akan datang. Kita sudah baca itu kan. Di dalam ayat-ayat sebelumnya. Bersihkan pakaianmu. Itu juga suatu nubuatan bagi kita. Orang-orang non-Yahudi. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan harus mengingatkan kepada kita semua. Jangan samakan dirimu dengan orang Yahudi. Ya, jangan samakan dirimu dengan orang Israel. Karena jelas firman Tuhan sendiri mengatakan, walaupun bapaknya sama-sama Abraham, tetapi kalau bukan dari Sarah, itu tidak masuk hitungan berdasarkan firman Tuhan. Jadi kita harus mengerti sungguh-sungguh firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya menurut pengertian kita sendiri. Ya kita lihat ya, kita ulangi lagi. Roma pasal 9. Ayat ke-6 mulai. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Perhatikan ayat ini sungguh-sungguh. Tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham. Tetapi melalui Yitzhak akan disebut keturunan bagimu. Itu artinya anak-anak jasmani mereka bukanlah anak-anak Elohim tetapi anak-anak janji. Mereka diperhitungkan sebagai ini firman ya. Yang mengingatkan saudara dan saya khusus kita yang non-Yahudi. Ya. Lo yang bapaknya langsung Abraham aja. Tapi kalau dari keturunan Hagar, dari ibunya Hagar dan ibunya Keturah itu tidak diperhitungkan berdasarkan ayat ini. Apalagi yang DNA-nya bukan Bapak Abraham. Ya. Nah kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai ya. Karena tidak
memiliki pengetahuan yang benar, hanya ikut-ikutan, kemudian ya salah mengartikan firman, ya, memiliki pengetahuan yang palsu berdasarkan firman Tuhan. Akhirnya ya yang palsu dianggap kebenaran, kan itu kan? Ya. Kan banyak pengajaran-pengajaran seperti itu. Palsu tapi dianggap kebenaran. Akhirnya ya imannya menyeleweng. Lo namanya imannya menyeleweng, ya tidak akan mungkin mendapat anugerah dari Tuhan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Memang banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang pasti selamat. Ya. Karena banyak Tuhan. Tuhan yang mana yang kau panggil? Nah, kita harus sangat berhati-hati, terlebih pada akhir zaman ini. Ya, kita belajar untuk coba mengartikan kata per kata dengan segala keterbatasan kita. Karena apa yang diterjemahkan ini ya tidak seutuhnya sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Saya tanggap. Karena penerjemah ini kan macam-macam. Berdasarkan banyak pengalaman kan, kitab suci ya, ILT 1, 2, 3, 4. Ya, itu aja banyak yang berbeda. Padahal sama-sama ILT. Dibandingkan Lugas, dibandingkan LI, dibandingkan yang lain. Ya. Bisa mengartikan, ya asal, saya anggap sebagai asal mengartikan. Memang kalau dikatakan di dalam kitab, ya kitab suci kita seperti apa yang dibicarakan minggu lalu. Ya, Yesua itu mengumumkan, bukan menginjil. Kalau dipikir yang baik-baiklah. Kalau hanya mengumumkan, buat apa dia ngumumin? Orang udah mati kok. Tapi dia itu adalah Tuhan untuk orang yang hidup dan yang mati. Orang yang mati sebelum dia. Orang-orang inilah yang diinjili. Dan hanya dia, karena dia Tuhan, yang sanggup menginjili orang mati. Ya, tapi kalau kita hanya ngikut-ngikut, oh ini merasakan ILT, itu seharusnya mengumumkan. Dia pakai hikmat yang benar lah. Ya, karena ketika dia menginjil, kuburan terbuka. Nah, di sini kita harus mempunyai suatu penafsiran yang paling sedikit, jangan sampai terlalu nyeleweng. Karena itu saya berani katakan, kalau hanya mengumumkan, mau ngapain dia ngumumin? Nggak ada gunanya. Tapi kalau dia memberitakan, dia punya kuasa untuk memberitakan. Kenapa? Kenapa dia Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, demikian juga nama. Ya, orang-orang yang menyebut nama, ya penyembah-penyembah Yahweh kan. Oh, Adonai, ngikut-ngikut orang Yahudi. Tapi habis itu apa? Adonai, Beshem, Yeshua, Hamashiach. Kau ngerti gak Yeshua itu apa? Betul gak? Yeshua berbicara, aku datang dalam nama Bapakku. Siapa Bapaknya? Yahweh. Jadi kalau kau bilang Beshem Adonai Yeshua Mashiach, berarti engkau memanggil nama Yahweh. Mengertilah firman Tuhan dengan benar, jangan asal ikut-ikutan. Bisa tak ngomong saya? Ketika kita berdoa di dalam nama Yeshua, di dalam nama itu ada Yahweh. Ada nama Bapa Yahweh. Kan Yeshua bilang. Yohanes pasal 5 ayat 43. Terus menerus kita diingatkan. Oleh Tuhan. Yohanes 5 ayat 43. Aku telah datang dalam nama Bapakku. Yeshua itu orang Yahudi. Bapa Yahweh sudah berbicara kepada
bangsa ini melalui Mose. Bangsa Israel itu anak sulungku. Jadi bangsa Israel yang dari keturunan Sarah, mereka mengerti benar bahwa nama bapaknya Yahweh. Lo kalau berdoa, Beshem Yeshua, Beshem artinya di dalam nama. B itu di dalam, Shem itu nama. Beshem Yeshua, di dalam nama Yeshua. Lo di dalam nama itu ada nama Yahweh. Jadi jangan sampai ikut-ikutan orang, kau nggak ngerti, ya. Disinilah kita harus belajar, karena Yeshua mengajarkan kepada kita, mintalah dalam namaku. Betul nggak? Kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat 14, supaya kita ngerti dengan benar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga jangan kita salah. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Siapa namanya? Yeshua. Di dalam nama Yeshua itu ada nama Bapa, yaitu Yahweh. Banyak orang di luar sana, oh Adonai, tapi Beshem Yeshua. Ngerti nggak kau Yeshua itu apa? Bisa tanya sama saya. Kita harus bisa mengerti firman Tuhan benar dengan benar. Memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Jangan sampai kita hanya dengar-dengaran, kemudian ikut-ikutan, kemudian jadi salah. Sehingga pengetahuan yang salah dianggap sebagai kebenaran. Ya sudah. Ya. Kan sering kali saudara dengarkan, Adonai. Ya. Besem Yeshua Mashiach. Loh. Kita diajarkan oleh Bapak Yahweh, panggil nama Bapa, yaitu Yahweh. Di dalam Yeshua, Besem Yeshua, di dalam nama Yeshua, di dalam nama Yeshua juga ada nama Yahweh. Ya. Tetapi sayangnya banyak orang di luar sana sok ikut-ikutan orang Yahudi, Adonai, tapi Besem Yeshua. Ngerti nggak di dalam Yeshua itu ada nama Yahweh? Karena Yesus akan sendiri bilang, aku datang dalam nama Bapakku. Ya. Dan kita diajar, diingatkan bahwa Sang Juru Selamat itu hanya Yahweh. Berdasarkan Yesaya 43 ayat 11. Ya. Yesaya 43 ayat 11 jelas dikatakan ayat-ayat yang selama beberapa tahun kita pajang di sini supaya kita diingatkan. Coba kita lihat Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Ya. Di luar sana, kalau di perjanjian baru kita namakan perjanjian baru, namanya Yesus. Ngawur. Saya sebagai pelayan Tuhan harus berani. Kalau salah ya salah. Karena kita bertanggung jawab untuk membawa umat Tuhan memanggil nama yang benar. Di dalam nama Yesus itu nggak ada nama Yahweh, jadi ini nggak berlaku. Tetapi kalau kau panggil nama Yeshua, ini berlaku. Artinya dalam kitab yang kita sebut perjanjian lama dan perjanjian baru, tetap Yahweh is the Savior. Tidak berubah. Ya, banyak kalau sudah tanya-tanya orang-orang Kristen, ya, ya tahu percaya ayat ini, tapi tanya perjanjian baru atau yang kita sebut perjanjian baru, ya sudah, ya, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang Yahweh, pengetahuan tentang firman, bukan pengetahuan duniawi.
Ya, kan banyak juga orang salah menafsirkan Hosea pasal 4 ayat 6. Karena kurang pengetahuan. Belajarlah bermacam-macam pengetahuan. Dihotbahkan macam-macam pengetahuan. Karena salah ngerti. Pengetahuan yang Tuhan maksud berdasarkan Yesus. Pengetahuan tentang Tuhan. Tentang Yahweh. Karena nama itu yang menyelamatkan. Karena itu kita diajarkan oleh Bapak Yahweh. Jangan panggil namanya dengan sia-sia. Yesus berkata kalau minta sesuatu pakai namaku. Karena di dalam namaku ada nama Yahweh. Nah, kita harus ya. Dengan belajar kita boleh mengerti. Dengan segala kerendahan hati kita mohon Tuhan tolong. Ketika kita memuji Dia itu bukan sembarangan. Ketika kita berdoa ada tertulis mintalah dalam namaku. Itu tertulis. Bukan asal ngomong. Karena Yesus sendiri bilang mintalah dalam namaku. Di dalam nama itu ada nama Yahweh. Jadi jangan sampai kita salah mengerti. Firman Tuhan menyatakan jangan sebut nama dengan sembarangan. Loh kalau kita bersumpah dengan pakai nama Dia itu salah. Karena Tuhan bilang jangan bersumpah dengan nama apapun. Ya. Jangan bersumpah demi namanya. Kalau katakan ya ya iya. Tidak ya tidak. Jangan bersumpah. Ya. Karena ya itu kan kehendak Tuhan. Supaya saudara dan saya ngerti. Kita belajar. Untuk bisa melakukan segala sesuatu. Sebagaimana tertulis. Kita belajar ya. Kita belum masih jauh dari sempurna. Dan kita sedang dalam proses penyempurnaan. Yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Kita baca di dalam Matius pasal 5. Mulai ayat 33. Lagi kamu sudah mendengar bahwa kepada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan jangan bersumpah palsu. Tetapi penuhilah janjimu di hadapan Yahweh. Namun aku berkata kepadamu janganlah sekali-kali bersumpah. Entah demi sorga karena itu adalah tahta Elohim. Atau demi bumi karena itu adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem karena itu adalah kota raja yang besar. Atau janganlah bersumpah demi kepalamu. Karena kau tidak berkuasa untuk membuat selai rambut pun putih atau hitam. Akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak. Dan yang selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Ya, kadang-kadang kan dulu kita suka begitu. Sumpah, aku sumpah deh. Oh jangan, ya. Yang sudah berlalu, lupakan. Jangan diulang lagi. Aku melupakan apa yang di belakangku, kata Paulus. Mengarahkan diri apa yang di depan. Nah, Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya. Ya, untuk kita belajar mempraktekkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Sehingga dengan demikian kita sangat berhati-hati dengan memakai nama yang kudus, nama yang agung. Nama itu hanya kita pakai khususnya ketika kita beribadah kepada Dia. Entahkah kita beribadah pribadi ketika kita memuja-muji menyembah Dia, memuliakan, mengagungkan Dia, memohon belas kasihannya. Atau bersama keluarga atau bersama dengan jemaat seperti ini. Memang kita harus memuliakan karena Dia sesembahan kita. Dan itu bukan sembarangan. Ya. Karena itu memang diajarkan.
Panggil namaku, kata firman Tuhan. Lo kalau disuruh panggil, berarti kan dia sudah sebut namanya, namaku Yahweh. Panggil nama ya panggil. Kapan kita panggil? Pasti waktu ibadah. Pasti ketika kita memuja-muji dia. Pasti ketika kita memohon pertolongan dari dia, kita panggil namanya. Bukan panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapa Tuhan yang dipanggil? Ada tertulis, ada banyak Tuhan. Ya. Lo kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, sudah seharusnya kita fokus. Ya. Bukan semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga. Kan itu tertulis. Ya. Kita ulangi lagi lah di dalam Matius pasal berapa itu? Pasal 7 kan? Ayat ke-20 berapa? 21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, kita harus perhatikan baik-baik. Sekarang ngomongnya, Pak Tuhan, Tuhan. Tuhan siapa yang kau panggil? Tuhan siapa yang kau panggil? Tuhan mau panggillah namanya. Jadi tujuannya tepat. Bukan hanya panggil Tuhan, Tuhan. Dan kita harus mendidik diri kita memanggil Tuhan yang benar, yang diajarkan sebagaimana tertulis. Dia sudah memperkenalkan dirinya, namaku Yahweh. Ya panggilan nama itu. Karena nama itulah jaminan keselamatan kita. Nama itulah jaminan berkat perlindungan semua. Ya. Apabila kita memanggil nama itu dengan sungguh-sungguh. Dan memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh. Nama itu nama yang berkuasa. Firman Tuhan berkata, orang yang berseru atau yang memanggil nama itu, ya, dia selamat. Ya. Kita lihat Roma pasal 10 ayat ke-13. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Bukan nama Tuhan. Ya. Tuhan mengingatkan nama Yahweh karena itu nama yang dia berikan, dia perkenalkan kepada manusia melalui Moshe. Bukan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapa Tuhannya? Dan kita percaya sebagaimana kita Wahyu pasal 19. Di sorga yang dipuja adalah Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. Nah itulah nama yang kita panggil. Ya. Sehingga kalau kita memanggilnya dengan penuh hormat dan takut, janjinya dia akan diselamatkan. Kita belajar ya. Belajar memang perlu waktu. Belajar juga tergantung orangnya. Bagaimana dia menangkap, menyerapi, dan mau mempraktekkan. Ya kita umpamanya satu sekolah, satu kelas gitu kan. Ada 50-60 orang. Ya. Diberikan pengajaran yang sama oleh guru yang sama. Ketika dites, nggak semuanya dapat 100. Ya. Ada dapat yang nilai yang rendah, ada dapat nilai yang tinggi. Padahal sama-sama diajarin kan. Dari situ kita bisa melihat daya tangkap seseorang pun berbeda-beda. Tetapi saya percaya Tuhan bukan melihat kepintaran kita. Tetapi melihat kesungguhan hati kita. Untuk mempercayaikan dia. Mempercayai firman-Nya. Yang dengan pertolongannya memampukan kita untuk dapat melakukan apa yang dia perintahkan.
Karena kan Yesua sendiri atau firman Tuhan menyatakan. Ya, Tuhan gak nyari orang-orang pintar. Tuhan kan tidak nyari orang-orang yang istilahnya pendidikan tinggi. Dia nyari nelayan-nelayan. Hati yang polos. Tuhan sanggup memberikan mereka hikmat sehingga mereka bisa mengerti. Dan mereka bisa mempraktekkan. Untuk memperlihatkan kepada kita. Walaupun di antara orang-orang itu kan banyak juga orang yang terpelajar. Ya, katakanlah Lewi kan pemungut cukai. Paulus, orang Farisi. Nah, di sini kita melihat bukan kepintaranmu, tetapi bagaimana hati kita merespon akan firman Tuhan. Nah, firman itulah yang sanggup dan memampukan kita untuk bukan saja mengenal nama Bapa Yahweh. Sehingga ketika kita ada di luar sana, mungkin ada di tengah-tengah keluarga, mungkin keluarga sedang ibadah. Dan keluarga tidak memanggil nama Yahweh, tetapi memanggil nama ilah lain. Karena hati orang-orang ini belum tetap. Ya ikut-ikutan, habis keluargaku panggil nama itu ya ikut-ikutan lah. Kan Tuhan ngerti hati saya. Bela dirinya, Tuhan kan ngerti hati saya. Maksud saya sih manggil nama itu. Tapi saya panggil dalam hati. Aduh. Loh itu kejadian ya. Walaupun hati saya seperti ini. Walaupun kelakuan saya seperti ini. Tuhan tahu isi hati saya. Macam-macam orang-orang membela diri. Ya. Nah, kita belajar. Ya, sehingga apa yang kita katakan dan apa yang di dalam hati itu satu, bukan dua. Ya, di luar lain, di dalam lain. Di dalam percaya Yahweh, di luar bagaimana situasi luar. Di sinilah kita diajar oleh Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan sebagaimana tertulis. Kemudian perintah yang selanjutnya, ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah itu. Kita sedang terus belajar. Sabat artinya istirahat. Istirahat bagi Yahweh. Artinya kita menguduskan hari yang kita khususkan untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Karena itu dikatakan ayat-ayat selanjutnya. Ya, pada hari itu Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan duniawi. Tapi memberi waktu dan diri untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Ya. Tetapi kita juga harus ada hikmat. Jangan sampai kita salah. Karena berdasarkan firman Tuhan. Salah satu sebab Yesua dibenci oleh orang Farisi Saduki. Kenapa? Loh, dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia melakukan mujizat pada hari Sabat. Dan firman Tuhan memang menyatakan imam-imam pun pada hari Sabat dia mempersembahkan korban. Ya. Di sinilah kita coba belajar minta hikmat Tuhan. Ya. Ya kadang-kadang kan kita dalam pekerjaan-pekerjaan, kalau kita bisa mengatur waktunya, kalau bisa ya. Karena kerja itu kan memang perintah Tuhan. Kerja. Orang gak kerja jangan kasih makan. Itu firman. Lo kadang-kadang ada pekerjaan yang mungkin hari Sabat kita harus kerja. Ya. Dan disinilah Tuhan memberikan hikmat. Ya.
Bahwa kita harus bisa mempergunakan bukan saja hari Sabat, tetapi setiap hari. Kita harus mempunyai waktu-waktu khusus untuk kita dapat beribadah kepada Dia. Karena contohnya kan banyak. Ya. Contohnya banyak dan ini Yesus akan setiap hari. Pagi-pagi dia bangun. Dia naik ke gunung, dia cari tempat yang sepi. Dia berdoa di sana. Ya. Artinya setiap hari dia terus berkomunikasi dengan Bapa Yahweh. Para nabi, para rasul juga melakukan hal sama. Ketika Yesus sudah terangkat, kan para rasul setiap hari ada di bait suci. Mereka terus berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya kita pun harus ada hikmat. Ya. Memang kita mengadakan ibadah Sabat seperti ini. Karena ada perintahnya. Tetapi kalau toh kita tidak bisa. Karena ada tugas-tugas pekerjaan yang saya dapatkan dari Tuhan. Semua kerjaan kan dari Tuhan. Ya. Kita harus minta hikmat. Tetap mempergunakan waktu-waktu. Walaupun mungkin kita nggak hadir secara jasmani. Tapi rohku ada. Bersama dengan saudara-saudaraku yang bisa datang kumpul beribadah bersama-sama. Ya, tapi jangan salah tangkap ya. Oh, khotbahnya gitu. Berarti nggak harus selalu Sabat. Loh, bagaimana orang-orang? Ya, dari situ kita bisa menilai bahwa orang ini ya hanya mau ikut-ikutan, tidak. Bahkan setiap hari kata firman Tuhan kita harus ibadah. Tetapi memang ada hari-hari khusus yang memang Tuhan kehendaki kalau kita bisa. Ya, kalau kita bisa atur waktunya ya. Kalau kita nggak bisa atur karena kita mungkin bekerja untuk orang lain. Ya, berdoalah sama Tuhan supaya kita, walaupun jasmani kita nggak bisa hadir, tapi rohku ada bersama-sama dengan saudara-saudaraku beribadah kepada Dia. Saya tanggap ya, jangan sampai salah ngerti ya. Karena orang, waduh, katanya nggak Sabat juga nggak apa-apa. Loh, Sabat itu perintah. Tetapi pada hari Sabat pun Yesus tetap bekerja. Bapakku, Yesus berbicara, tetap juga bekerja. Ya. Loh kan dia tetap mengawasi kita. Dia tetap membimbing kita. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Tuhan gak berhenti. Dalam penciptaan memang hari ke-1 sampai ke-6. Dia menciptakan hari ke-7 istirahat. Tapi apakah benar dia istirahat? Loh kan tetap dia mengawasi. Tetap dia membimbing anak-anaknya. Tetapi Tuhan menghendaki saudara dan saya. Bukan saya beribadah untuk dia. Kita harus siapkan hari-hari khusus. Tetapi juga Tuhan menghendaki saudara dan saya. Karena Sabat itu artinya istirahat. Mesin aja kalau digenjot 1 kali 24 jam selama 1 bulan tanpa berhenti ya hancur. Makanya tubuh kita ini pun perlu istirahat. Sedangkan ada waktu-waktu kita menenangkan diri. Saat menenangkan diri kan daripada ngelamun ya memuji Tuhan. Tubuh secara fisik istirahat dari pekerjaan-pekerjaan berat. Tetapi roh kita tetap berkomunikasi dengan dia. Beribadah terus menerus tanpa henti. Ada tertulis berdoa without ceasing. Berdoa tanpa henti. Ya artinya mau hari Sabat kayak bukan hari Sabat ya tetap berdoa. Bukan hanya berdoa pada hari Sabat. Setiap hari. Ingat Yesus itu setiap hari. Berdoa. Pagi sekali dia pergi. Menyendiri dan berdoa.
Selesai tugas harian, dia berdoa lagi. Ya. Dan karena kesetiaannya, ya, doanya didengar. Nah, kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, Tuhan mengajar saudara dan saya untuk memberikan waktu-waktu yang khusus untuk kita hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, seperti saat ini kan kita bisa. Tapi kan ada juga anak-anak Tuhan yang nggak bisa datang. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena kesibukan yang lain. Ya. Jangan itu menjadi alasan kita, oh yang lain bisa, saya juga bisa. Ya itu memang terserah kita. Nggak ada yang paksa ya. Karena setiap perintah, perhatikan, setiap perintah yang dari Tuhan, manusia daging ini cenderung untuk melawannya. Betul nggak? Ya. Loh Hawa itu kan masih kudus. Hawa itu masih kudus. Tetapi ada perintah Tuhan jangan makannya. Loh karena jangan justru dilakukan. Betul nggak? Loh itu karakter manusia. Ya. Nah Tuhan khususkan sabat ibadah ya. Itu kan kata Tuhan. Saya sibuk nih. Ya. Terserah. Tetapi Tuhan pada secara khusus menyatakan kepada saudara dan saya, sediakanlah waktu-waktu khusus untuk senantiasa bersekutu dengan Dia. Bukan seminggu sekali. Bukan hanya hari Sabat, tetapi setiap hari. Setiap hari. Kadang-kadang ada juga orang yang lupa. Ya. Sehingga kadang-kadang Tuhan karena mengasihi orang-orang ini, ya, dikasih sakit, masuk rumah sakit. Kan kalau di rumah sakit dia istirahat, dia bisa berdoa. Orang sakit itu pasti berdoa. Kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu, ya, karena manusia ini seringkali bandel. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa, kita kan minta sehat. Ya kalau dikasih sehat jangan lupa Tuhan. Ya. Karena kan banyak orang, ya, saya seringkali dengar, wah pokoknya saya setia lah. Waktu membuktikan seseorang itu setia apa enggak. Ada yang setia seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun. Setelah itu gone by the wind. Ya, hilang aja, lenyap. Ya. Kasihan. Terlebih dengan tawaran-tawaran dunia yang sangat luar biasa mengenakan daging. Sehingga ya timbul alasan-alasan seperti tadi. Gak apa-apalah sekali-sekali gak ibadah. Kan Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kasihan. Ya. Kasihan. Lupa. Nah namanya orang percaya seringkali lupa bahwa dia hidup itu karena Tuhan. Dia sehat, dia bisa jalan, dia bisa berdiri, dia bisa makan. Itu anugerah Tuhan. Jangan sampai salah satu diangkat Tuhan, repot udah. Ya mungkin nyawanya masih ada. Tapi gak bisa duduk. Tidur gak bisa duduk. Mungkin bisa duduk gak bisa jalan. Dan saya percaya kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendidik kita. Karena itu mari kita coba belajar mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Melakukan firman-Nya dengan lebih bersungguh-sungguh. Dan percayalah yang terbaik Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kalau kita mempersembahkan yang terbaik bagi Dia, maka Dia yang adalah Bapa saudara dan saya pasti memberikan yang terbaik. Itu pasti. Pasti. Ya.
Dan dia tidak akan mengizinkan si setan menjamah biji matanya. Ya. Nah itulah yang kita rindukan. Jika kita menjalani hidup dalam masa penantian ini penuh dengan sukacita untuk kemuliaan Dia. Jangan mempergunakan hidup ini untuk kenikmatan daging. Saat ini kita berusaha dengan pertolongan Tuhan. Matikan semua keinginan daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Semua itu dari dunia. Ya walaupun dalam kenyataan belum bisa 100% kita hilangkan. Tetapi percayalah apabila kita sungguh-sungguh Tuhan tolong. Ya, saya mau masuk surga Tuhan. Saya nggak tahu saudara pernah berdoa gitu nggak? Ngomong sama Bapak kita. Tuhan, saya mau masuk surga. Saya mau ketemu dengan Bapakku. Yahweh di dalam Yeshua Masiah. Tolong. Sehingga dalam menjalani sisa hidup ini, jangan sampai salah langkah. Salah langkah berakibat fatal. Karena itu kita minta pertolongan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengatur setiap langkah orang-orang yang benar. Nah, dia atur, serahkanlah sama Tuhan. Tuhan ajar. Sehingga ketika kita mau jalan salah, dia belokin, dia sanggup membelokkan. Ya. Karena itu kita belajar dan mengajar diri kita untuk taat dan setia kepada firman-Nya. Mempergunakan hari-hari yang sudah Tuhan tetapkan. Ya. Kalau ada hari-hari yang memang Tuhan khususkan seperti Sabat, usahakan jangan kau tinggalkan. Kecuali kalau ada sesuatu ya yang memang harus kau kerjakan, ya berdoa sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya nggak bisa Sabat. Ya kan Tuhan tahu. Tuhan tahu yang ngomong sama Bapakmu, sama Bapak kita. Dia yang Maha Kasih, Dia yang Maha Tahu, Dia mengerti. Ya. Karena Yeshua kan setiap hari juga ada di bait suci. Maka itu setiap hari Sabat dia seringkali menyembuhkan orang. Dia sembuhkan orang-orang sesuai waktunya. Apabila kehendak Tuhan. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa ya. Jangan salah dalam mengartikan. Ingatlah hari Sabat. Hari Sabat artinya hari istirahat yang kita khususkan. Baik satu hari 24 jam. Tetapi hari-hari yang lain. Habis kerja jangan langsung tidur. Ucap syukur. Memuji Dia. Baca firman-Nya. Ya. Itu juga Sabat. Itu Sabat bagi Yahweh. Istirahat bagi Yahweh. Sehingga walaupun kita punya kesibukan dunia, jangan lupakan Tuhan. Bahkan ketika kita menjalankan pekerjaan. Ngomong, Roh Kudus tolong. Kita nggak ya? Roh Kudus tolong. Ya. Dengan caranya, dia sanggup menolong saudara dan saya. Karena kita minta. Kan tadi dalam Yohanes 14 dikatakan. Mintalah dalam namaku. Ya minta. Tuhan setia kepada firman-Nya. Apabila kita minta, Dia lakukan. Kenapa? Karena Dia melihat kita mengasihi Dia. Ya. Kita minta bukan saja karena kita butuh. Ya. Tapi Tuhan tahu. Walaupun kita nggak minta, Tuhan tahu kita butuh. Dia kasih. Belajarlah mengerti bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuh, apa yang kita perlu. Ya. Karena itu kita belajar, kenallah Tuhanmu dengan benar. Kenallah Bapa Yahweh, Besem Yeshua Masiah dengan benar. Bukan ikuti kata orang, Adonai, Besem Yeshua.
Lo kau panggil juga Yeshua. Kecuali kalau Besem Adonai lagi kau bilang gitu. Bisa tahu nggak maksud saya? Karena seringkali dengar Adonai, Besem, Yeshua. Mereka panggil Adonai karena mereka salah menafsirkan, jangan memanggil nama Yahweh sembarangan. Tapi pakai Besem Yeshua. Yeshua itu ada nama Yahweh. Nah, jangan sampai kita keliru dengan penafsiran-penafsiran orang yang katanya mungkin lah. Kita harus ikut firman, kita harus ikut orang Yahudi. Lah, orang Yahudi masuk jurang, kau mau ikutin juga. Ya, ingat ya, jangan sampai salah tafsir. Memang keselamatan itu saya firman Tuhan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi bukan bangsa Yahudi yang menyelamatkan kita. Tetapi firman yang diberikan Bapa Yahweh kepada bangsa ini. Dan firman Tuhan katakan, jadilah terang bagi bangsa-bangsa. Nah, terang inilah yang kita terima dari bangsa ini. Dan kalau bangsa ini sudah melupakan terangnya, jangan ikut-ikutan lupa. Ya, karena bagi mereka ada waktu yang khusus. Bagi orang di luar Yahudi, seperti yang saya katakan tadi, sudah 2000 tahun diberikan masa anugerah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan masa anugerah. Karena itu mari ya belajar supaya kita memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa diselewengkan dengan pengetahuan-pengetahuan palsu yang begitu banyak bermunculan di muka bumi. Ya, ya harus. Kan banyak tadi sempat ngobrol-ngobrol tadi kan sebelum ibadah. Oh, di sini katanya dilarang makan. Loh, ada tertulis. Itu harus diungkapkan ya, supaya saudara juga harus berani mengungkapkan. Oh, pasti di gereja mau dilarang ini. Bukan gereja yang larang, ada tertulis. Berani mengucapkan ada tertulis. Ya. Kita karena itu milikilah pengetahuan pengenalan yang penuh dan benar. Ya. Sehingga orang tidak hanya asal cuap aja. Oh, nama Yahweh sesat. Sesatnya di mana? Kau panggil haleluya. Tahu itu haleluya apa? Ya. Supaya kita pun dalam percakapan dengan siapapun menjadi berkat bagi orang yang nggak tahu. Bisa datang nggak maksud saya? Sehingga kita benar-benar menjadi alat Tuhan untuk memancar kasih dan kemuliaannya. Mencerahkan orang lain sehingga mereka mengerti. Jangan hanya mencela. Minggu kemarin kan. Nama Yahweh berasal itu. Saya berulang kali katakan. Banyak orang, sejarahnya begini. Sejarah Indonesia yang belum 100 tahun aja bisa diselewengkan. Ya. Kita harus tergantung ada tertulis. Bukan kata sejarah. Ya. Walaupun ya pelayan-pelayan Tuhan juga mengatakan. Sejarahnya begini. Loh, tertulisnya begini kok sejarahnya begini. Mana yang lebih kau percaya? Sejarahnya atau firman? Nah, kalau kita berpaut kepada firman, singkirkan. Walaupun orang bilang, sejarahnya begini. Dari mana kau tahu itu sejarahnya benar? Bukti nyata Indonesia ini. Yang belum 100 tahun, sejarahnya aja. Beberapa tahun yang lalu kan. Udah ditulis bukunya. Melenceng dari kebenarannya. Apalagi yang ribuan tahun yang lalu. Jadi mungkin banyak orang-orang yang ahli. Berdasarkan sejarah begini. Itu urusanmu. Saya percaya ada tertulis. Yang tertulis inilah yang saya pegang. Sehingga apabila ada orang berbicara. Menentang begini. Ada tertulis. Ya. Tapi jangan ngomong asal ada tertulis, ditanya balik, mana? Bingung. Ada tertulis, kasih ayatnya. Kalau nggak percaya, udahlah. Ya.
Jangan dilanjutin, orang-orang seperti ini hanya bikin kacau iman. Kita harus tegas ya. Karena banyak pengacau-pengacau. Kalau tidak sesuai dengan apa yang tertulis, sorry aja. Kita harus berani mengkat supaya jangan iman kita tercemar. Ya. Hormatilah firman yang berikut. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya engkau panjang umur di negeri yang Yahweh Elohim berikan kepadamu. Ya. Tapi sayangnya sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Pada akhir zaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3. Ya, kita lihat aja lah. 2 Timotius pasal ketiga. Kita baca mulai ayat 1 kayaknya ya. Ketahuilah ini, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Dan ini kan terjadi sekarang. Hari-hari terakhir. Sudah tahu masa sukar, bukan semakin merapat sama Tuhan, tapi dengar-dengarin berita yang bikin tambah bingung. Merapatlah sama Tuhan, menyatulah dengan Tuhan. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, dunia boleh kesukaran, tetapi anak Tuhan tidak akan mengalaminya. Karena Tuhan yang bela. Kita nggak? Ya. Pencinta uang, pembual, tekabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua. Nah ini kan terjadi. Ya. Padahal tadi dikatakan, hormatilah ayahmu ibumu. Tapi dalam kenyataan saat ini, banyak apa yang tertulis ini menjadi suatu kenyataan. Ya. Dengan berbagai macam alasan-alasan. Ingat, ya, Tuhan itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Nah, kita sebagai orang tua hanya bisa mengingatkan anak-anak. Kalau kau mau umur panjang, ada tertulis. Ini Tuhan yang ngomong ya, bukan saya. Kalau mau umur panjang, hormati ayahmu ibumu. Karena saya percaya dalam pandangan Tuhan, orang tua adalah juga sebagai wakilnya Tuhan di muka bumi. Yang bertanggung jawab mengajarkan anak-anak akan firman Tuhan. Karena itu sejak kecil anak-anak ini diajar. Baca firman. Saya ingat anak-anak waktu masih kecil-kecil. Kelas 1, kelas 2 SD kan. Lagi belajar baca tuh. Suruh aja baca firman, baca firman. Bukan baca buku-buku sekolah, baca firman. Nah, ternyata memang lebih cepat bisanya. Dan di situ ada dua hal. Selain mereka bisa cepat baca, cepat atau lambat, ada tertulis firman yang kau baca, kan didengar. Itu akan menambah iman. Karena itu kita mengajar anak-anak, bacalah firman. Baca firman, kau dengar firman itu. Sadar atau tidak sadar. Ingat Tuhan setia sama firman-Nya. Iman datang dari pendengar akan firman. Ketika anak ini baca firman, telinganya dengar, tanpa dia sadari, Tuhan membuat imannya bertambah. Jangan baca komik-komik. Apalagi zaman sekarang kan. Kasih game-game segala macam. Dengan berbagai macam cerita-cerita. Yang boleh saya katakan, jauh daripada kebenaran yang tertulis. Habis zamannya. Ya zamannya jangan ikut-ikut zaman. Zamannya boleh berlalu. Memang zamannya kan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ajarlah anak-anakmu. Karena firman Tuhan menyatakan. Ya, ajar anak-anak, perkatakan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Dalam segala situasi kondisi. Ketika engkau duduk,
ketika engkau berjalan, kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6. Perintah-perintah aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Perhatikan ayat-ayat ini. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu, membicarakannya ketika engkau duduk di rumah, ketika sudah berjalan di jalan, ketika kau berbaring, ketika kau bangun. Haruslah engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, ini kan tanggung jawab orang tua. Ya. Tanggung jawab orang tua. Sepatah kata. Matius 8 ayat 8. Sepatah kata ada kuasa. Perkataan firman Tuhan. Nah, kita belajar anak-anak ini masih kecil-kecil diajar baca firman. Satu ayat aja. Supaya mereka baca dan mereka dengar. Ingat ya, dengan Tuhan itu setia sama firman-Nya. Iman datang dari pendengar, kita baca aja lah. Roma 10 ayat 17. Iman itu dari pendengaran. Dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Ya, dalam terjemah iman datang dari pendengaran akan firman Elohim. Ketika kita sebagai orang tua, anak-anakmu masih kecil sudah bisa baca, suruh dia baca satu ayat aja. Ini digenapi. Itulah yang saya katakan, Tuhan setia sama firman-Nya. Ya, kita sebagai orang tua ajar anak-anak. Ya, sehingga sejak kecil mereka sudah diajar mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi firman. Dan Tuhan punya cara untuk membawa anak-anaknya berjalan sesuai kehendaknya. Tapi kalau orang tua sendiri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana Ulangan 6 tadi. Ya. Jangan salahkan anak kalau akhirnya imannya melenceng. Lebih percaya sama game daripada percaya firman. Karena itu kewajiban saudara dan saya, kita sebagai orang tua, ingatkan anak-anak. Ya. Ingatkan anak-anak supaya mereka belajar. Bukan baca satu bab, satu ayat aja. Baca 2-3 kali, selesai. Ya. Seolah-olah lupa nggak bisa, Tuhan setia sama firman-Nya. Maka apa yang dia nyatakan dalam Roma pasal 10 tadi, itu terjadi tanpa kita mengetahuinya. Ya. Ketika kita tanam benih, kan Yesus bilang, kau tanam benih, engkau tidak tahu kapan dia tumbuh. Tiba-tiba muncul, plus. Itu artinya ketika kita mengajar anak-anak baca, cara Tuhan membuat imannya bertumbuh. Tetapi kalau kita tidak menjalankan apa yang tertulis dalam Ulangan pasal 6 tadi, artinya kita pun harus koreksi diri. Jangan sampai kita salah di dalam menjalani hidup sebagai keluarga. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, kita dengan demikian mengajar anak-anak supaya bisa menghormati orang tuanya. Tidak ada waktu terlambat ya. Wah, anak saya sudah besar, suruh baca satu ayat aja. Ya. Yang kerja itu bukan kita, tetapi firman yang dia baca itu yang akan bekerja. Bukan kita nggak bisa melakukan apapun, tetapi kita mengarahkan mereka baca. Ketika dia baca, dia dengar, nah Tuhan setia. Tuhan setia sama firman-Nya. Maka dia yang bekerja untuk anak-anak, untuk keluarga kita. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, jangan membunuh. Ya. Firman Tuhan
Ya, ini yang 6 ayat terakhir atau 6 perintah terakhir. Hormati ayahmu, jangan membunuh, itu semua untuk sesama kita. Ya. Jangan membunuh. Oh, saya nggak pernah bunuh orang. Kan itu tanggapannya begitu. Kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-15. Supaya kita ngerti ya, firman itu sangat luas. Kita belajar untuk mengerti, mendalaminya, dan mencoba mempraktekkannya. Setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Nah, saudara koreksi diri aja. Apakah kita membenci seseorang? Kalau kita membenci siapapun ya, siapapun. Dalam pandangan Tuhan, dia itu pembunuh. Bisa tangkap maksud saya? Ini bukan kata saya. Ini firman. Ya. Dulu kita pun tidak tahu, dulu pun kita ngerti kalau kita bunuh orang secara fisik. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita benci orang yang diciptakan Tuhan serupa dengan dia, dalam pandangan Tuhan, kita adalah pembunuh. Karena itu Tuhan mengajarkan saudara dan saya. Lawan dari benci adalah kasih. Ya. Kita belajar mengasihi. Walaupun mungkin orang yang kita mau kasih, mungkin dia membenci kita. Tetapi jangan kita mengharapkan timbal balik seperti itu. Kita berusaha membawa diri kita bernamai dengan orang-orang tersebut. Kalau responnya menolak, nah seperti perumpamaan Yeshua. Ketika engkau datang ke rumah orang, engkau memberikan salam kepada mereka. Kemudian mereka menolak, apa dikatakan? Kebaslah kaki. Kalau kita berusaha dengan hati yang tulus, mau berdamai dengan semua orang, kemudian mereka tolak, itu urusan orang ini dengan Tuhan. Ya, nah kita percaya, ya, mungkin ada orang yang nggak suka sama kita, ya, dan kita tahu, ya berdoa Tuhan kalau Engkau berikan saya ketemu dengan orang ini, berdamai dengan orang ini, karena ada tertulis, dia sanggup mendamaikan musuh-musuh dengan kita. Kalau diterima, kalau nggak diterima ya jangan kecewa. Bisa tangkap? Tetapi kita berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena itu perintah Tuhan. Ya. Sehingga kita mengerti dalam pandangan Tuhan. Pembunuh itu bukan saja pembunuh sebagai manusia. Mungkin orang lain karena kita sakit hati kita bunuh. Bukan hanya itu. Tetapi terlebih kalau kita membenci orang dalam pandangan Tuhan, dia adalah pembunuh. Firman Tuhan jangan berzina. Ya. Berzina bukan saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan dalam arti kata hubungan suami istri. Tapi berzina juga karena timbul keinginan dalam hati. Baik laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Sudah timbul keinginan-keinginan daging. Sudah timbul keinginan nafsu-nafsu daging. Dalam pandangan itu Tuhan itu suatu zina. Kita lihat di dalam Matius pasal ke-5. Ayat keberapa itu? Ayat ke-27.
Kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, jangan berzina. Nama aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandangi seorang wanita dengan bernafsu terhadap dia sudah berzina, sudah menzinai dalam hati, ya, dan seterusnya. Tapi ini bukan hanya laki, ya, perempuan juga banyak seperti itu. Perempuan punya nafsu besar juga, melihat laki-laki langsung timbul keinginan. Artinya dalam pandangan Tuhan, Tuhan lebih mengingatkan saudara, sudah timbul keinginan, kedagingan terhadap seseorang. Baik laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki. Dalam pandangan Tuhan sudah berzina. Ya. Berzina juga bukan saja perzinahan antara laki-laki dan perempuan. Tapi berzina dalam pandangan Tuhan ketika kita menyembah kepada berhala. Dalam pandangan Tuhan itu pun zina. Ya. Dan Tuhan sama sekali tidak menghendaki kita sampai terjerumus kepada hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Karena kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Bapa Yahweh. Kalau kita percaya kepada ilah lain dalam pandangan Tuhan, itu zina. Karena kita adalah milik Bapa Yahweh. Tapi kalau kita mengabdi kepada ilah lain, dalam pandangan Dia adalah zina. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Kita belajar sedikit demi sedikit, mendalami dan coba mengerti akan maksud Tuhan dengan benar. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar. Tapi Tuhan mau melihat hati kita. Mau enggak? Kalau kita mau, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengajarkan kita, bukan saja kita mengerti, tetapi mampukan kita mempraktekkannya dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.